Tampillah maju, katakanlah aku ini pahlawan. Mari berkumpul menjadi satu, segenap penjuru dan bangsa. Warna aku boleh beda, warna kamu boleh beda, warna kulit bukan masalah bagi dia. Suku kamu boleh beda, suku aku boleh beda, suku dan bangsa sama Tuhan yang punya. Tampillah maju, tampillah maju, katakanlah aku ini pahlawan. Mari berkumpul menjadi satu, dari segenap penjuru dan bangsa. Warna aku boleh beda, warna kamu boleh beda, warna kulit bukan masalah bagi dia. Suku kamu boleh beda, suku aku boleh beda, suku dan bangsa sama Tuhan yang punya. Tampillah maju, tampillah maju, katakanlah aku ini pahlawan. Katakanlah aku ini pahlawan. Katakanlah aku ini pahlawan. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi dengan Yesus. Aku pahlawan kecil, Yesus panglima. Tuhan pimpinan kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan pimpinan kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan pimpinan kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimamu. Tuhan pimpinan kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Halo teman-teman, namaku Kavi. Hari ini aku mau jelasin tentang tata cara ibadah sekolah minggu. Yang pertama untuk mama dan papa. Mama dan papa, Tuhan Yesus ada di mana saja. Dia hadir di segala tempat, termasuk di rumah kita. Tuhan Yesus bukan cuma ada di gereja loh. Tuhan Yesus ada di sekolah. Tuhan Yesus juga ada waktu kalian jalan-jalan. Maka Tuhan Yesus ada di luar angkasa.
dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab. Gak boleh makan dan minum selama ibadah ya. Yang terakhir, yang paling penting, hafalkan ayat masnya ya. Hehehe. Selamat mengikuti ibadah karena sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, apa kabarmu hari ini? Semoga semua sehat dalam lindungan Tuhan ya. Kita semua di sini guru-guru sekolah minggu kangen banget sama kalian semua di rumah, terutama adik-adik sekolah minggu GSCA Pugar. Ibadah hari ini spesial loh, karena apa? Karena kita memperingati Hari Nasional Sekolah Minggu GSCA Puri dan Geraha dengan tema Shine, Majulah dan Tampillah. Harnas ini ada untuk memperingatkan bahwa pelayanan anak itu sangatlah berharga, sebagaimana anak-anak di mata Tuhan sangatlah berharga. Pengenalan akan Tuhan di masa-masa emas mereka adalah fondasi, landasan, dan bekal yang akan mereka bawa sampai dewasa. Dan kita gerejanya, Anda juga kami guru-guru sekolah minggu dipercaya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat mereka. Yuk, kita sekarang siapkan hati kita bersama untuk mengikuti ibadah Harnas ini. Akan ada guru dan anak-anak dari sekolah minggu, Puri dan Geraha yang akan melayani kita semua. Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan adik-adik semua, sebelum ibadah dimulai, kita deklarasi kemenangan bersama-sama dulu yuk. Kita melawan Tuhan yang gagah-gagah, siap maju atas kebenaran. Kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, juga adik-adik yang di rumah. Shalom. Shalom. Apa kabarmu? Luar biasa. Luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Amin. Walaupun minggu pagi hari ini kita masih ibadah online, tapi kita mau tetap bersyukur, tetap bersukacita karena Tuhan Yesus baik. Betul. Tuhan Yesus masih berikan kita kekuatan, masih berikan kita kesehatan. Ya, betul sekali. Mari sebelum kita ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, kita mau lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ibadah kali ini, ibadahnya spesial loh Kak. Kok spesial? Kira-kira tahu nggak kenapa? Apa ya? Adik-adik yang di rumah tahu nggak? Coba tahu nggak? Mama papa mungkin tahu. Tahu nggak ya? Kira-kira kenapa ya? Kenapa ya? Tahu? Karena hari ini kita merayakan Harnas Sekolah Minggu. Wow, Apa itu Kak? Harnas Sekolah Minggu itu Hari Nasional Sekolah Minggu. Oh, Ada temanya loh Kak Oh Christine. iya, temanya tahun ini adalah Syaun. Apa itu Syaun Kak? Syaun itu kita harus berani tampil, kita harus berani maju, dan kita sebagai anak-anak Kristus kita harus bersemangat. Kita mau bersukacita. Betul sekali Kakak. Iya. Mari kita bangkit diri, kita menyanyikan Saya Bukan Pasukan Berjalan. Yes. Laskar Kristus. Siap. Ayo yang semangat ya. Kita mau nyanyi dengan semangat, pakai gerakan ya semuanya ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita mau lanjut, aku pahlawan Kristus. Aku pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dor 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 dengan imanku. Ayo lebih semangat lagi. Aku pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dor 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 dengan imanku. Ku tembak, dor 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 dengan iman. Sekali lagi kakak. Ku tembak, dor 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 dengan imanku. Haleluya, luar biasa Tuhan Luar kita. biasa. Haleluya, pasukan Kristus. Siap. Masih bersemangat? Masih dong. Karena kita adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Yes, Meskipun betul. pahlawan kecil, tapi kita harus tetap semangat. Ya. Kita mau nyanyi itu Kak. Aku pahlawan kecil. Jangan lupa pakai gerakan ya. Masih tetap berdiri ya. Ayo yang semangat. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di
ada lawan kita karena Yesus ada di pihak kita. Betul, Kakak. Ya, sekarang walaupun kita masih kecil, tapi kita mau berani tampil beda. Kita mau menunjukkan pada dunia kalau kita beda karena kita anak-anak Kristus. Ya. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ayo masih semangat ya, memuji Tuhannya ya. Semua pakai gerakan, masih ingat kan lagunya? Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya. Ku berdiri sebagai pemenang. Katakan, aku berani tampil beda. Ayo sekali lagi, lebih semangat lagi ya. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang. Katakan, aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Luar biasa kan? Kita harus berani tampil beda. Karena kita berani tampil beda, kita mau menghancurkan markas iblis. Hari kita tetap semangat, kita mau menghancurkan markas iblis. Markas Betul. iblis ku hancurkan. Terus semangat ya, ayo. Jangan lupa gerakannya ya. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, mana suaranya? Saksinya tuh, katakan oh yes. Anak sekolah minggu, yes saya. Saksinya Tuhan, oh yes. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Semangat lagi. Kasih iblis dihancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, ya saya. Saksinya Tuhan, oh yes. Awas sekolah minggu, ya saya. Saksinya Tuhan, katakan oh yes. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. sekali lagi. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Ya, beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kita sudah menghancurkan markas iblis, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua siapkan hati dan pikiran kalian. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Tuhan, inilah hidupku. Walaupun kami masih kecil Bapa, anak-anak-Mu, tapi kami mau menyerahkan hati kami, menyerahkan hidup kami. Amin, Yesus. Hanya untuk Engkau, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Haleluya, segala cita-cita kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Yesus. Haleluya, Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku. Haleluya Yesus. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu. Ya Bapa, inilah kerinduan setiap kami di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Katakan lagu ini dengan sungguh-sungguh, bahwa ini adalah kerinduan setiap hati kami. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Inilah setiap anak-anak-Mu yang rindu Bapa, yang rindu menyerahkan hidupnya untuk kemuliaan-Mu Bapa.
Seluruh cita-cita kami, masa depan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Walaupun kami masih kecil Bapa, tapi kami rindu Bapa untuk menyenangkan hati-Mu. Kami rindu untuk menjadi terang dimanapun kami berada ya Yesus. Urapi setiap kami ya Bapa. Baik Papa Mama, baik anak-anak ya Yesus. Pakai kami ya Yesus menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu. Ya Yesus, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Ajar kepada kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk membuka hati mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini hari yang spesial karena hari ini Sekolah Minggu, Puri, dan Graha merayakan Hari Nasional. Dan hari ini tentunya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah melihat saya juga dengan kostum yang seperti ini. Apa sih artinya? Kenapa saya harus pakai seperti ini? Nah, pagi ini kita mau masuk dalam bagian firman Tuhan di dalam harnas sekolah minggu ini. Namun kita mau berdoa dulu biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dan juga khususnya buat anak-anak yang saya kasihi. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami Puri dan Graha merayakan Hari Nasional Sekolah Minggu. Hamba-Mu akan sampaikan firman, urapilah kiranya firman ini menjadi perkenan Tuhan, memberkati kepada para orang tua, kepada anak-anak. Mereka mengerti arti dari tema yang akan disampaikan pada pagi ini melalui kebenaran firman. Roh Kudus tolong hamba-Mu dan di dalam nama Yesus hamba-Mu siap memberkati setiap orang tua dan anak-anak dengan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, juga anak-anak yang Oma kasihi, tema kita tahun ini di dalam harnas sekolah minggu berbicara mengenai majulah, tampillah, atau ada kata di sana show. Ya, ini diambil dari kitab Yoel, pasalnya yang ketiga, ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Kitab Yoel, pasalnya yang ketiga, ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Dan di situ ada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan saya mau bacakan buat kita semua pagi ini. Yoel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Yoel pasal 3, anak-anak boleh siapkan juga Alkitabmu. Kita baca sama-sama dalam kitab Yoel, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Ya, demikian firman Tuhan. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempaklah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Nah, kenapa saya berbaju seperti ini? Mengingatkan tentang seorang laskar, seorang pahlawan. Dia harus menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, juga anak-anak yang saya kasihi, tema ini khusus berbicara bagaimana kita semua, para orang tua, anak-anak, guru-guru sekolah minggu harus siap menyambut kedatangan Tuhan yang semakin dekat tentunya.
Maaf. Dan sekarang kita masih ada di dalam peperangan. Alkitab katakan peperangan kita bukan melawan orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi peperangan kita melawan roh-roh yang jahat di udara. Artinya, kuasa iblis yang selalu siap mau menerkam kita supaya kita menjadi pengikutnya. Itu sebabnya kita harus siap. Kita harus mengadakan peperangan, perlawanan. Karena pada waktunya kita akan berhenti dalam peperangan ini. Dan terima berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Tentunya berkat-berkat kekekalan. Nah, Bapak Ibu, anak-anak yang saya kasihi, saya punya apa ini? Wow, ya. Ular. Ular ini di dalam Alkitab dilambangkan sebagai si jahat, sebagai iblis. Ingat, Adam dan Hawa di Taman Eden, dia diuji, dia didatangi oleh seekor ular yang merayu, yang berkata manis, tapi ujungnya membinasakan. Hati-hati, hati-hati. Nah, anak-anak yang Oma kasihi, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, marilah kita hidup di dalam satu peperangan di mana kita semua siap untuk menjadi laskar-laskarnya. Dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 12 itu ada ayat di mana berbicara kita harus siap, harus mau berperang dengan selengkap senjata Allah. Karena sehabis perang akan ada berkat-berkat kekekalan yang Tuhan sudah sediakan. Nah, apa sih yang harus dimiliki oleh seorang prajurit, seorang laskar Kristus? Kita ini laskar Kristus loh. Ya, ada nyanyiannya kan? Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Kita semua laskar Kristus. Apa yang harus dimiliki oleh seorang laskar Kristus? Dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-13 dikatakan pakailah selengkap senjata Allah. Karena kita ada di dalam peperangan yang besar. Musuh kita si iblis, si jahat itu harus kita hancurkan. Orang yang berperang harus memakai selengkap senjata Allah. Nah, apa kira-kira yang harus kita miliki sebagai seorang laskar Kristus ini? Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Bicara tentang laskar Kristus, berbicara mengenai pengikut Kristus, berbicara mengenai prajurit Kristus, maka ada beberapa hal yang boleh saya sampaikan yang harus kita miliki. Yang pertama adalah sehat dan kuat. Sehat dan kuat, ya. Anak-anak harus menjadi anak-anak yang sehat dan kuat, ya. Nah, di dalam Yoel pasal 3 ayat 9 itu tema dari Harnas kita. Kita baca di dalam Yoel pasal 3 ayat 9 tentang sehat dan kuat. Di sini dikatakan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Bagaimana kita bisa jadi prajurit yang tampil maju kalau kita nggak sehat, sakit-sakitan, kalau kita nggak kuat, lemes, loyo. Wah, musuh akan menyerang kita dengan mudah. Dalam sekejap saja kita kalah, kita roboh. Tuhan tidak mau itu terjadi. Tuhan mau kita sehat dan kuat. Sehat dan kuat bukan secara fisik saja. Ya, hari ini kita semua termasuk anak-anak mengalami pandemi COVID-19, harus pakai protokol kesehatan
pakai masker kemana-mana, cuci tangan, jaga kebersihan, sekolah juga online untuk menjaga kesehatan kita. Tapi bukan itu saja yang kita perhatikan. Berbicara sehat dan kuat, kita juga harus memperhatikan kehidupan rohani kita. Rohani kita harus sehat, rohani kita harus kuat. Nah, Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apa kita bisa mempertahankan hidup kita? Dengan firman yang hidup. Firman Tuhan menjadi kekuatan untuk kita menjadi kuat dan sehat. Makanya saya ingin mengingatkan, mari para orang tua, saudara-saudara, anak-anak, jangan lupa baca firman Tuhan. Di situ kita bisa sehat, di situ kita bisa kuat sebagai laskar-laskarnya Tuhan. Nah, anak-anak, selain sehat dan kuat, apalagi yang harus dimiliki oleh seorang laskar Kristus? Yang kedua, seorang laskar Kristus harus tunduk kepada pimpinan. Kita baca Yoel 3 ayatnya yang ke-9 bagian lain ya. Tempaklah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Nah, apa artinya ini? Tuhan berpesan melalui Nabi Yoel, tempaklah mata bajakmu menjadi pedang, pisau-pisaumu menjadi tombak. Artinya kita harus turut perintah kepada atasan, tunduk kepada atasan, di mana Tuhan juga tidak pernah menyuruh atau memerintah dari apa yang kita nggak punya. Tuhan selalu menyuruh, memerintah dari apa yang ada pada kita. Jadi yang ada pada mereka adalah mata bajak, adalah yaitu pisau-pisau, dan itu bisa dijadikan senjata untuk dalam peperangan. Ingat? Nah, saya membawa alat peraga ini. 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Bisa anak-anak terus menyanyi? Masih ingat lagu ini, lagu lama? Sisa 12 bakul. Waktu itu 5.000 lebih orang mendengar cerita dari Yesus. Hari sudah mulai sore, murid-murid berkata, Tuhan, Guru, suruhlah mereka pulang, bikin pusing aja. Tapi Tuhan bilang apa? Tunggu dulu, jangan suruh mereka pulang sebelum mereka makan. Wah, murid-murid bingung, bagaimana bisa menyediakan makanan untuk 5.000 orang lebih? Kalau ada pabrik roti pun di sini nggak cukup, Tuhan. Udahlah, jangan macem-macem Tuhan, suruh aja mereka pulang, beres. Itu kadang-kadang pikiran kita. Pikiran kita nggak mau berkembang. Pikiran kita nggak mau berkorban. Hanya mikir untuk diri sendiri. Tapi apa yang terjadi? Anak kecil itu membawa apa adanya yang di tangan dia. Anak kecil ini nggak punya lebih dari 5 roti dan 2 ikan yang dikasih oleh ibunya. Jadi dia bawa itu kepada Tuhan. Dan kita tahu, mujizat terjadi. Semua orang kenyang makan. Bahkan ada sisa 12 bakul. Ayo ingat, seorang laskar Kristus harus tunduk kepada pimpinan. Dan ketika kita tunduk pada pimpinan, maka terjadi kemenangan. Jadi hal yang kedua, tunduk kepada pimpinan. Tuhan tidak pernah menyuruh yang tidak ada pada kita. Tuhan menyuruh apa yang ada pada kita. Anak-anak, jangan patah semangat, jangan tawar hati. Tuhan akan pakai hidupmu, engkau punya harapan, engkau punya cita-cita. Dan itu semua akan terjadi. Jadi tunduk kepada pimpinan. Pimpinan kita siapa? Komandan kita siapa ketika kita menjadi laskar Kristus?
Komandan kita adalah Yesus Kristus. Kita harus tunduk kepada Dia. Kita harus hormat kepada Dia. Dan Tuhan juga memakai para orang tua untuk membimbing kalian anak-anak. Kita juga harus hormat. Kita harus tunduk kepada para orang tua. Karena dia adalah wakilnya Tuhan untuk menjaga kamu, untuk membimbing kamu dalam hidup kebenaran. Jadi pertama apa tadi? Masih ingat? Kuat, sehat. Yang kedua, tunduk kepada pimpinan seorang laskar Kristus. Dan yang ketiga, yang terakhir, seorang laskar Kristus harus semangat. Ayo katakan dengan saya sama-sama. 1, 2, 3. Ya, semangat ya. Semangat, semangat. Kita baca lagi di dalam Yoel pasalnya yang ke-9 dari ayat tema kita pagi ini, yaitu Yoel pasal 3 ayat yang ke-10. Maksud saya ayat yang ke-10, bagian terakhir dikatakan, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ayo anak-anak yang di rumah, sama-sama dengan saya berkata, aku ini pahlawan. 1, 2, 3. Oke, aku ini pahlawan. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Ayo sama-sama katakan, tidak ada. Oh, luar biasa. Seorang laskar Kristus harus punya semangat. Di dalam Mazmur 42 ayatnya yang ke-6 dikatakan, mengapa tertekan hai jiwaku. Roma 8:31 seperti tadi yang kita nyanyikan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Jadi anak-anak, saya mau katakan pagi ini, kamu harus semangat. Sekalipun hari ini kamu belajar di rumah secara online, tetap semangat. Ya, ayo, saya mau ingatkan anak-anak kalau belajar meskipun online harus fokus kepada gurumu, kepada apa yang harus engkau kerjakan. Jangan mentang-mentang nggak di kelas, guru nggak perhatiin. Jadi sambil sekolah online, sambil main YouTube, HP-nya selalu ada. Begitu meleng, pasang YouTube. Begitu nggak lagi diajarkan sesuatu atau guru-guru kasih istirahat, langsung YouTube. Bagaimana kita bisa maju? Yuk, kita mau semangat. Sekalipun sekolah online, tetap semangat. Karena seorang laskar Kristus harus memiliki semangat. Semangat untuk meraih cita-citamu anak-anak. Kamu mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi pendeta, mau jadi apa saja, tetap harus semangat. Karena semangat itu yang akan membawa kita kemenangan. Kita nggak semangat, gimana kita bisa ngelawan musuh kita? Yang ada kita kalah, yang ada kita lari mundur. Tapi kita semangat, musuh dikalahkan. Jadi pagi ini dengan tema tampillah atau majulah, majulah dan tampillah ini, show, ada 3 hal. Ayo apa? Sehat dan kuat, tunduk pada pimpinan, dan yang ketiga, semangat. Nah, Bapak Ibu Saudara sebagai para orang tua, tema ini tidak khusus untuk anak-anak. Tapi ini juga untuk kita para orang tua. Ketika kita ada di dalam peperangan hidup kita, mungkin peperangan kita adalah melawan kemalasan kita. Peperangan kita melawan ketawarhatian kita. Peperangan kita melawan keegoisan kita. Peperangan kita melawan ketidaksetiaan. Peperangan kita melawan sesuatu tidak sabar kita. Kita berperang untuk itu. Tapi mari perhatikan 3 hal ini. Kita harus sehat dan kuat. Dalam arti kata,
Baca firman, berdoa, bangun mezbah keluarga, di situ kekuatan kita dan kesehatan kita. Yang kedua, kita harus tunduk kepada pimpinan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Dia katakan di dalam firman-Nya, kita harus ikuti itu. Jangan coba-coba melanggar, jangan coba-coba tidak taat. Dan yang ketiga, kita harus semangat. Sekalipun kondisi pandemi ini belum berakhir, kita harus tetap semangat untuk jalani hari-hari kita. Karena akan ada waktunya peperangan ini berhenti dan diganti dengan berkat-berkat kekekalan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Anak-anak, yuk kita mau jadi laskar Kristus ya. Kita mau menang ya. Kita nggak mau kalah ya. Sekalipun kamu nggak bisa ibadah di gereja karena pandemi ini, tapi guru-gurumu pasti mempersiapkan ibadah-ibadah sekolah minggu melalui online. Jangan anggap remeh itu. Ayo ikutin ya. Kamu akan menjadi pemenang-pemenang. Dan akhirnya saya mau katakan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi anak-anak, kamu harus ikut berperang, dan peperanganmu mungkin melawan malesmu, ya, melawan main games terus nggak ada pernah istirahat dan waktu yang kamu bisa sisihkan untuk hal-hal yang lebih berguna. Peperanganmu mungkin kamu nggak bisa lepas dari HP-mu terus. Peperanganmu mungkin kamu nggak bisa kalau nggak lihat YouTube hari ini apa sih. Peperanganmu juga mungkin kamu orang menjadi cepat emosi, cepat marah, nggak mau dinasihatin. Ingat, kembali dan dengar kepada Tuhan. Para orang tua, kita juga mau jadi pemenang-pemenang. Bimbinglah anak-anak kita. Kalau selama ini mungkin kita jauh dari anak-anak, nggak pernah ada waktu dengan keluarga. Saya harap kita akan lakukan ini. Selagi masih ada kesempatan, kita ambil waktu untuk keluarga kita. Duduk bersama dengan anak-anak kita. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dan ini harus melalui peperangan. Tidak gampang. Ada banyak orang tua berkata, saya udah capek seharian di kantor. Saya udah capek sebagai ibu urus rumah tangga. Mana bisa ada waktu duduk dengan anak-anak, bercerita dengan mereka. Ingat, ini harus melalui peperangan. Dan jangan pernah lakukan itu dan anggap remeh. Satu saat kita akan menyesal ketika kita melihat anak-anak kita tidak bertumbuh di dalam kebenaran. Mari pakai kesempatan ini untuk menjadi sesuatu di mana Tuhan dimuliakan. Jadi Tuhan mau kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Laskar Kristus siap. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Nasional Sekolah Minggu untuk guru-guru sekolah minggu baik di Puri dan Geraha. Selamat Hari Nasional Sekolah Minggu buat anak-anakku baik di Puri dan Geraha. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Salam saya buat kita semua. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan ya. Kita sudah dengar juga pesan dari guru-guru, acara yang khusus pada pagi ini di dalam Harnas Sekolah Minggu. Dan akhirnya saya akan berdoa menutup ibadah kita pada pagi ini. Dan anak-anak, yuk ikut berdoa juga ya. Tuhan Yesus akan berkati kamu. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Hari ini kami merayakan Hari Nasional Sekolah Minggu. Terima kasih ya Tuhan buat semua penata layan, semua guru-guru, semua anak-anak sekolah minggu yang ikut ambil bagian. Berkati mereka semua ya Tuhan. Ya Tuhan,
Hamba-Mu khusus berdoa buat semua guru-guru sekolah minggu. Urapilah mereka, berikan mereka terus semangat untuk melayani. Tuhan urapi mereka, pakai mereka untuk menyeberangkan kebenaran firman kepada semua anak-anak yang Engkau percayakan. Dan hamba serahkan mereka dalam tangan-Mu. Tuhan, hamba juga berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu, dari kelas yang terbesar sampai kelas yang paling kecil. Berkati mereka semua Tuhan, beri mereka sehat, kuat, beri mereka mengerti untuk tunduk kepada pimpinan, dan berikan mereka terus semangat di dalam hari-hari ini. Hamba-Mu turunkan berkat buat anak-anak ini dalam nama Yesus. Dan kepada semua Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah online ini, Tuhan memberkati mereka. Dan sekarang hamba-Mu berdoa 1 minggu ke depan di dalam hari-hari yang akan dilalui. Tuhan berkati pekerjaan, Tuhan berkati usaha, Tuhan berkati perjalanan, Tuhan berkati semua anak-anak kami di dalam sekolah online mereka. Dan juga Tuhan, tak pernah habis-habisnya kami berdoa buat bangsa kami, berkatilah dan pulihkanlah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan alaskan semua dalam nama Yesus dan turunkan berkat ini. Mari Bapak Ibu Saudara anak-anak, angkat tanganmu, terimalah berkat ini. Diberkatilah kita semua karena penyertaan Tuhan, penyertaan Yesus, penyertaan Roh Kudus selalu ada bersama kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan dan mau menjadi laskar-laskar Kristus, mari kita katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.